Pagi Bel, waktunya kita belajar. Cuma di pradio.net Gaya Juara, Sobat Pi, kamu bisa belajar barengan sama Wisnu biar belajar kamu lebih asik. Gimana nih Sobat Pi, kamu belajar barengan sama Diang? Asik kan? Sama Wisnu mah bakal lebih asik kok Sobat Pi. Kalau sama Diang tadi belajar soal apa kamu Sobat Pi? Wah, menarik banget ya. Sama Wisnu kita bakal belajar soal kegiatan ekonomi Sobat Pi. Dalam sebuah kegiatan ekonomi itu ada 3 proses atau ada 3 indikator, yaitu produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Khusus sore hari ini Wisnu bakal ngobrolin soal distribusi deh barengan sama kamu di kegiatan ekonomi. Sobat I, jangan lupa buat nyiapin catatan kamu ya. Kamu bisa nyatet lewat buku ataupun kertas yang ada di sekeliling kamu, atau kamu bisa buka catatan atau notes yang ada di handphone kamu. Alright, kita mulai dari kegiatan ekonomi Sobat Pi. Sebelum kita memahami sebuah proses distribusi, lebih baik kalau kita tahu dulu nih sebenarnya kegiatan ekonomi itu apa sih? Dengerin dan pahamin baik-baik ya Sobat Pi. Jadi kegiatan ekonomi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Sobat Pi. Jadi bisa dipastikan hewan dan tumbuhan itu tidak melakukan kegiatan ekonomi ya Sobat Pi. Nah Sobat Pi, umumnya kegiatan ekonomi ini terdiri dari kegiatan konsumsi, produksi, dan juga distribusi. Salah satu kegiatan ekonomi yang berlangsung yakni adalah distribusi Sobat Pi. Nah biasanya produksi adalah tahapan pertama dari sebuah kegiatan ekonomi. Ketika ada produk yang telah jadi dan juga telah diproduksi, tentu akan didistribusikan untuk siap dikonsumsi oleh konsumen. Sebenarnya proses distribusi ini dilakukan untuk memastikan bahwa barang tersebut berada pada waktu dan juga lokasi yang tepat ketika konsumen membutuhkan barang tersebut Sobat Pi. Dalam sebuah perekonomian, kegiatan distribusi ini diperluin banget Sobat Pi, biar tercipta kesesuaian antara ketersediaan barang dengan kebutuhan yang ada. Dan pelaku distribusi sendiri disebut sebagai distributor. Sekarang Wisnu pengen Sobat Pi ikut mikir deh, atau Wisnu kasih contoh deh ya biar lebih simpel. Coba nih bayangin Sobat Pi, kalau misalnya di sebuah desa penghasil buah jambu gak ada jalur distribusi yang baik. Yang akan mungkin terjadi adalah hasil dari produksi buah tersebut gak akan sampai dong ke tangan konsumen yang membutuhkan. Dan parahnya lagi kalau misalnya buah tersebut cuma membusuk serta menimbulkan kerugian bagi para petani selaku produsennya. Waduh, kasihan banget ya kalau gitu. Atau gini deh Sobat Pi, misalnya nih ya, di sebuah desa terpencil nggak ada warung kelontong. Maka setiap penduduk ini harus pergi ke pasar kan yang jaraknya jauh banget. Cuma untuk beli beberapa barang aja nih, kayak cuma garam, terus sudah gitu juga bumbu, dan lain sebagainya. Nah hal ini tentu akan meningkatkan biaya yang harus ditanggung oleh penduduk dibandingkan kalau ada warung yang bisa menyediakan barang-barang yang diperluin sama penduduk. Akhirnya penduduk gak perlu kan Sobat Pi mengeluarkan biaya transportasi yang cukup mahal untuk pergi ke pasar. Inilah fungsi dari seorang distributor melakukan kegiatan distribusi Sobat Pi. Wisnu harus kasih tahu juga nih buat Sobat Pi, kegiatan distribusi ini bukanlah kegiatan tunggal, tapi merupakan kegiatan gabungan dari berbagai kegiatan. Misalnya pengangkutan barang, pengepakan,
kemudian penjualan barang ke pedagang yang ada di pasar, pembelian dari produsen, penyimpanan di gudang, standarisasi mutu barang, dan juga lain sebagainya. Oleh karenanya, kegiatan ini bisa memiliki banyak sekali rantai penghubung Sobat Pi. Hingga akhirnya barang tersebut yang diciptakan oleh seorang produsen atau sebuah produsen bisa sampai deh ke tangan konsumen. Gimana Sobat Pi? Di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, kamu udah tahu banyak nih soal kegiatan ekonomi dan juga fungsi distribusi. Kalau kamu mau tahu lebih banyak lagi dan juga tentunya belajar yang asik, di Wakibel aja. Waktunya kita belajar only on piradio.net, gaya juara. Assalamualaikum Sobat Pi, saya Asep Tapipiani, Kepala SMK Negeri 4 Kota Bandung, Ketua Umum Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, berharap dengan adanya Pi Radio ini bisa menjadi jembatan untuk mengembangkan, meningkatkan, menambah wawasan dunia pendidikan khususnya Jawa Barat, umumnya di Indonesia. Streaming terus di www.piradio.net, gaya juara.